Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Azhar atas kesempatan yang diberikan. Saya bukan ahlinya, di sini banyak yang lebih ahli saya rasa. Ada Ustadz Cahyo juga di situ saya lihat. Mungkin saya hanya berbagi aja ini, karena bapak-bapak yang di DSN juga ilmunya sangat tinggi. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan terkait syariah, malah saya mohon izin Pak Azhar bisa berkenan menjawab kalau saya nggak bisa menjawab. Baiklah, mungkin saya nggak sampai jam 8, Pak, jam 7 kurang kalau boleh, karena mau balik lagi ke Jakarta. Ya, mungkin apa itu reksadana? Apa itu reksadana? Nah, ini saya mengutip dari Undang-Undang Pasar Modal. Jadi sebenarnya reksadana itu adalah wadah. Jadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun masyarakat pemodal uang-uangnya, selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek yang pengelolaannya diwakilkan kepada manajer investasi. Jadi sebenarnya adalah kumpulan dari uang-uang masyarakat yang selanjutnya ditempatkan pada portofolio efek untuk dikelola pada manajer investasi. Jadi reksadana itu adalah bentuk hukum ya, kalau bukan badan hukum tapi bentuk hukum. Bentuk hukumnya mungkin next slide please. Nah, ini lebih jelas ini alur reksadana. Jadi uang investor dan dana dari investor itu diserahkan kepada reksadana. Tadi saya katakan bahwa reksadana adalah bentuk hukum, karena di reksadana pada umumnya itu adalah bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif. Kontrak investasi kolektif antara manajer investasi, slide sebelumnya. Nah, antara manajer investasi dan bank kustodian. Itu ada kontrak investasi kolektif. Nah, kemudian isi dari reksadana itu bisa berisi portofolio saham, bisa berisi portofolio obligasi, dan bisa juga berupa pasar uang. Atau campuran dari ketiga produk ini. Nah, bentuknya apa? Itu adalah uang tadi itu bentuknya adalah unit penyertaan. Jadi bukan pembelian ya, tetapi unit penyertaan. Jadi investor atau masyarakat menyertakan uangnya di reksadana. Jadi setelah menyerahkan uang, secara kebalikannya, jadi seperti bahwa ada bukti penyertaan di reksadana. Itu alur reksadana. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo aja ya Pak Azhar ya. Dilanjutin aja Mbak Yus. Lanjut aja. Nah, sekarang apa sebenarnya fungsi manajer investasi? Nah, manajer investasi fungsinya adalah mengelola portofolio efek reksadana untuk kebijakan investasi. Selanjutnya, kewajibannya adalah menyusun tata cara memastikan semua uang calon pemegang unit disampaikan kepada dan disimpan di kustodian. Jadi pengelola ini tidak memegang uangnya sendiri. Jadi tidak seperti kalau secara ekonomi mungkin off balance sheet ya istilahnya ya. Jadi uangnya itu diserahkan kepada yang mengelola yang menyimpan adalah kustodian. Termasuk yang mengadministrasikan. Jadi hanya mengelola portofolio aja. Tapi tidak memegang uang atau aset nasabah. Terus kewajiban dari MI adalah menetapkan nilai pasar wajar. Nah, ini maksudnya nilai pasar wajar kan ada underlying berupa portofolio saham maupun obligasi. Sebenarnya nilai pasar wajar daripada harga saham kita selalu merefer kepada harga yang terbentuk di bursa efek. Jadi harga akhir bursa. Terus kemudian untuk obligasi kita juga merefer kepada harga yang diterbitkan oleh bond pricing agency. Jadi sebenarnya kita tidak menetapkan sendiri, tapi kita merefer pada market. Terus MI wajib untuk merealisasikan pembelian kembali unit penyertaan apabila ada investor yang ingin melakukan redemption.
Dan ada kewajiban membuat pembukuan berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana. Bagaimana dengan bank kastedian? Nah, kalau kastedian itu kewajibannya adalah mengadministrasikan underlying atau portofolio tadi, itu wajib diadministrasikan. Jadi misalnya bentuknya ya, oke, hari ini MI melakukan perubahan portofolio yang semula sahamnya ABC, terus karena kondisi market maka sahamnya berubah dari CDE misalnya. Nah, itu yang mencatat semua itu adalah bank kastedian. Jadi administrasi daripada portofolio itu dilakukan oleh bank kastedian. Di samping itu, kastedian juga melakukan penghitungan biaya-biaya yang terbit dari reksadana, termasuk menghitung nilai aktiva bersih. Nah, nilai aktiva bersih ini nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Jadi unit penyertaan itu bukan berarti tanpa nilai, tapi ada penghitungan NAB-nya per unit. Di samping itu menyimpan dan melihara catatan tentang siapa investor daripada reksadana, dan juga ada kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang perubahan kepemilikan. Maksudnya perubahan daripada unit penyertaan yang dimiliki oleh investor secara berkala. Jadi ada seperti monthly statement ya, tiap bulan kalau di bank kita kan juga dapat ya monthly statement. Nah, itu demikian juga halnya dengan reksadana. Selanjutnya, apa sih sebenarnya hak investor? Tentunya adalah mendapatkan bukti kepemilikan unit penyertaan. Jadi saya sudah menyertakan berapa unit sih hak saya atas unit penyertaan tersebut dengan uang yang sekian. Investor juga dapat menarik kembali dananya, seluruh unit penyertaan, bisa juga sebagian, atau mengalihkan dananya juga. Jadi dalam artian semula karena marketnya lebih condong ke saham, misalnya untuk akhir tahun ini orang lebih tertarik untuk naruh di pendapatan tetap seperti obligasi atau sukuk. Nah, itu si switching maksudnya. Jadi tadinya portofolionya adalah portofolio reksadana saham, bisa dialihkan atau dirubah menjadi portofolio yang bersifat obligasi atau pendapatan tetap atau pasar uang. Investor juga memperoleh laporan reksadana pastinya. Dan dalam hal reksadana tersebut dilikuidasi, itu maka investor mendapatkan hak pembagian harta dari likuidasi. Ini biasanya kalau investor yang belum sempat redeem pada saat terjadi likuidasi. Nah, sekarang bagaimana dengan unit penyertaan dan NAB? Mohon slide-nya dipindah terus ke bawah. Nah, ini unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio KIK. Nah, tadi kan saya menyampaikan bahwa unit penyertaan itu diukur berdasarkan NAB. Jadi nilai aset bersih itu adalah harga dari unit penyertaan suatu reksadana diperoleh dari selisih antara aktiva dan pasiva, dalam artian kewajiban biaya-biaya membayar transaksi, biaya transaksi, mungkin pajak juga, maaf bukan pajak, tetapi karena pajaknya biasanya udah final ya kalau untuk saham, ditariknya di sisi transaksi, kewajiban misalnya membayar biaya kastedian, membayar biaya manajer investasi. Nah, itu adalah NAB, jadi nilai aset bersih setelah dikurangin biaya-biaya. Jadi sebagai contoh misalnya ada ini, Pak Asar nih memiliki 5 unit reksadana M. Nah, bagaimana ngitungnya? Itu harganya, NAB-nya bisa berfluktuasi tuh. Misalnya contohnya tanggal 5 September, itu harga per NAB 1.100. 6 September 1.080, dan 7 September 1.120. Jadi gimana ngitungnya? Kepemilikan saya gitu kan. Jadi misalnya kan tadi Pak Asar punya 5 unit nih.
5 unit itu kalau per tanggal 5 September adalah senilai 5.500. Sedangkan kalau tanggal 6 September, jadi antara 5 unit kali per NAB. Jadi kali 1.080. 5.400. Nah, demikian selanjutnya. Jadi karena investasi di reksadana itu tidak memberikan jaminan ya. Jadi memang berdasarkan underlying dari portofolionya. Makanya nilai aset bersihnya selalu bisa berubah-berubah. Semoga cukup jelas. Nah, berikutnya kenapa mesti reksadana gitu kan? Ya, bedanya mungkin Pak Irwan Abdallah atau Pak yang menerangkan SOTS itu bedanya antara saham dan reksadana adalah kalau saham itu misalnya punya uang 1 juta dibelikan saham, maka akan dapat berapa lot. Nah, itu bedanya ada di situ ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu untuk investasi di saham itu memerlukan waktu lebih untuk memonitor kondisi emiten atau perusahaan yang tercatat dari saham tersebut secara harian misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tidak punya waktu, maka serahkan pada ahlinya, itu istilahnya ya. Jadi kami manajer investasi lah yang mengelola untuk kepentingan Bapak Ibu. Jadi kenapa reksadana? Karena lebih fleksibel. Karena produksinya sesuai dengan kebutuhan investasi. Lebih liquid. Kenapa? Karena bisa dicairkan kapan saja bila ada waktu. Jadi mungkin bedanya kalau kita investasi di properti gitu kan tidak gampang ya untuk dicairkan ya. Terus kemudian aman karena terdaftar di OJK pasti dan diawasi oleh OJK. Nah, investasi yang lainnya adalah bedanya kita dengan perbankan, mungkin kalau di kita adalah sudah dipotong pajaknya, jadi tidak subject to pajak lagi. Terjangkau, bahkan bisa mulai dari 10.000. Karena ada produk-produk yang di market, termasuk di kami, itu adalah penyertaan awalnya bisa 10.000. Jadi, kenapa reksadana itu ada gitu? Karena memang tujuan dari reksadana itu adalah untuk berinvestasi untuk masyarakat umum, bisa berinvestasi. Mungkin kalau saham uang 1 juta bisa jadi cuma berapa lot ya, tergantung saham yang kita beli gitu kan. Jadi harapannya reksadana bisa memberikan alternatif investasi. Tapi bukan berarti tidak ada risiko. Next slide please. Nah, jadi risikonya adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi tergantung pada underlying daripada reksadana tersebut, karena harganya pasti akan mengikuti harga pasar. Cuman kan keahlian daripada manajer investasi itu adalah kami memiliki tim riset yang melakukan riset terhadap market. Jadi misalnya untuk bulan depan kita baiknya di underweight di mana, overweight di mana, portfolio efek. Jadi kita memang punya keahlian di situ. Nah, jadi tidak hanya kalau di saham kan satu saham kalau nilainya anjlok itu misalnya ya, itu kan berarti bisa jadi udah hilang aja uang kita berapa persen gitu kan. Tapi kalau di reksadana, karena ini adalah kumpulan dari saham-saham atau kumpulan dari fixed income, pendapatan tetap, maka portofolio itu investasi kita terbagi dalam beberapa underlying, jadi tidak tergantung pada satu saham. Risiko likuiditas pastinya ada, kalau misalnya ada kejadian di mana si emiten atau obligasinya default, itu mungkin terjadi risiko likuiditas. Terus risiko perubahan ekonomi dan politik seperti saat ini. Perang dagang Cina dan Amerika mau nggak mau kita kena dampaknya walaupun kita tidak berkaitan langsung dengan mereka. Jadi tetap itu unsur yang kami perhatikan. Risiko suku bunga juga. Karena investasi di pendapatan tetap itu selalu
ada korelasinya dengan suku bunga bank. Karena suku bunganya tinggi, maka orang akan lebih cenderung menempatkan uangnya di suku bunga, di pasar uang maksud saya. Terus risiko perubahan peraturan perpajakan juga bisa jadi, karena memang saat ini ada perubahan peraturan perpajakan terkait dengan obligasi. Nah, bisa jadi hal itu akan men-trigger adanya risiko dalam portofolio obligasi. Nah, bagaimana dengan reksadana syariah? Masih vegetarian. Nah, reksadana syariah itu juga ada. Alhamdulillah berkat fatwa DSN nomor 20 tahun 2001, maka ada reksadana alternatif investasi reksadana di syariah. Nah, bagaimana akad di reksadana syariah? Itu adalah akad wakalah, di mana si investor mewakilkan uangnya untuk dikelola kepada manajer investasi, diserahkan uangnya untuk dikelola oleh manajer investasi. Tetapi dalam hal ini memang wakalah bil ujro ya. Kalau enggak, saya nggak bisa, tim kami tidak bisa mengelola karena kami memerlukan biaya untuk mengelola tersebut, untuk operasional juga. Jadi wakalah bil ujro, terus pembagian hasilnya nanti itu adalah mudharabah. Nah, kalau reksadana syariah sudah dipastikan bahwa investasinya harus dalam daftar efek syariah. Nah, di sini jadi kita mengikuti daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Daftar efek syariah sendiri tentunya sudah disampaikan oleh Pak Irwan Abdallah bahwa efeknya itu adalah total utang tidak boleh lebih dari 45% total aset. Demikian juga pendapatan yang berasal dari bunga tidak boleh lebih besar daripada 10%. Kewajiban lain dari reksadana syariah itu diwajibkan untuk memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Nah, di samping itu juga diwajibkan untuk memiliki dewan pengawas syariah pada MI tersebut. Proses cleansing juga pada reksadana syariah juga dilakukan dalam hal terdapat pendapatan yang di luar pendapatan yang selain syariah, efek-efek syariah. Nah, MI juga memiliki, kami Manulife Asset Management, di samping mengelola reksadana syariah, kita juga memiliki produk yang offshore. Ya, makanya kami memiliki izin sebagai pihak penerbit efek syariah, dan kami juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itulah reksadana syariah ya. Nah, akadnya wakalah bil urjo, investasinya pada daftar efek syariah. Kami memiliki unit pengelola investasi syariah, tidak seperti mungkin ada salah satu manajer investasi yang sudah secara lahir sudah mengakadkan dirinya manajer investasi syariah. Itu maka kalau kami masih mengelola produk-produk konven juga, maka kami hanya wajib untuk memiliki unit saja. Nah, sekarang kita mengenal beberapa reksadana yang basic ya. Di samping yang 4 ini masih terdapat banyak reksadana yang terstruktur. Mungkin untuk kesempatan kali ini hanya saya kenalkan mengenai reksadana yang berinvestasi, portofolio investasinya ada di saham, di mana 80% portofolio, kalau saya menyatakan portofolio itu sebenarnya adalah wadah tadi ya. Jadi isinya apa aja. Nah, wadah itu isinya adalah 80% efek bersifat ekuitas. Makanya produknya disebut reksadana saham. Kalau reksadana pendapatan tetap, itu 80% dari wadah tadi harus berinvestasi di efek syariah berpendapatan tetap. Kalau pasar uang 100% di pasar uang. Terus kalau campuran maksimum 79% di efek syariah. Salah satu bisa jadi campuran antara saham dan obligasi. Semoga
bisa memberikan gambaran di sini ya, bahwa kalau memang saham 80% di efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dasar uang, dan campuran. Itu letak perbedaannya. Nah, bila mana kita berinvestasi di produk-produk tersebut? Di slide berikutnya kami memberikan panduan. Di slide selanjutnya kami memberikan panduan. Nah, ini dia. Jadi potensi hasil investasi dan fluktuasi. Jadi ini ada dua aksis ya. Yang ke atas itu adalah potensi hasil investasinya dihitung dari rendah, sedang, dan tinggi. Terus yang mendatar itu adalah jangka waktu investasinya. Nah, ini kita coba mappingkan dari produk reksadana tadi terhadap ini hasil investasinya dan kapan. Kalau misalnya kita memerlukan uang dalam 1 tahun ke depan, maka kami tidak menyarankan uang Anda ditaruh di reksadana saham. Jadi kami menyarankan di reksadana pasar uang. Syariah tentunya kalau reksadana syariah. Kalau horizon-nya adalah 3 tahun, jadi saya perlu uang untuk sekolah anak 3 tahun lagi masuk SMA, sekarang masih SMP. Nah, mungkin kami akan menyarankan berinvestasinya di reksadana pendapatan tetap. Kalau campuran itu berkisar 5 tahun, tetapi kalau memang kita masih perlu uang misalnya 10 tahun lagi anak saya mau kuliah, maka bisa ditempatkan di reksadana saham. Jadi kalau berinvestasi di saham itu harusnya memang horizon waktunya adalah panjang ya, 10 tahun. Tapi memang return of investasinya pastinya lebih tinggi. Mungkin bisa saya berikan gambaran saja. Saham indeks harga saham gabungan pada saat saya di bursa dulu masih sekitaran 2.300, 2.500. Nah, sekarang 10 tahun setelah itu ternyata IHSG itu di angka 6.200. Tidak pernah terbayang pada saat itu bahwa IHSG itu bisa sampai tembus 5.000. Nah, sekarang malah sudah mau mendekati, diprediksikan akhir tahun ini bisa sampai 7.000. Kalau tidak ada kondisi eksternal yang cukup parah. Nah, jadi memang kita harus melihatnya horizonnya adalah jangka waktu yang lama, bukan dalam 3 tahun gitu melihatnya. Jadi lihat IHSG, karena saham biasanya merefer ke indeks harga saham gabungan yang ada di bursa. Lihat aja, mungkin bisa browsing ya di Google, IHSG dari tahun berapa sampai sekarang. Nah, itulah kita tarik garis lurus. Makanya insya Allah investasi di saham memberikan return yang lebih tinggi daripada investasi di yang lainnya. Nah, next slide please. Nah, gimana sih investnya? Nah, jadi investnya itu adalah simple, Bapak Ibu, mungkin kalau di Manulife Asset Management Indonesia kami nyebutnya Mami, di situ tinggal klik Mami aja di situ. Klik, kita punya online platform, klik Mami melakukan subscription, nih uangnya dimasukkan. Nah, nanti in return daripada setelah kita subscription-nya kan tentunya dalam bentuk rupiah. Tetapi terus akan rupiah tersebut akan dibagi dengan NAB pada saat kita masuk. Jadi subscription-nya itu sebaiknya dilakukan sebelum jam 1 untuk mengikuti NAB hari itu. Jadi kalau lebih dari jam 1 melakukan subscription, itu maka akan mengikuti NAB hari berikutnya. Jadi bukan hari ini misalnya, Senin misalnya. Jadi kalau mau investasi mulai hari Senin misalnya, nah itu sebaiknya dilakukan sebelum jam 1. Karena lebih dari jam 1 maka akan mengikuti NAB hari berikutnya. Nah, investasi itu bisa turun, bisa naik. Jadi investasi itu, kenapa kita berinvestasi? Karena harapannya kita investasi tersebut berkembang. Nah, ini kadang orang panik, jadi investasinya, waduh investasi saya turun, kemarin investasi saya 1 juta loh, sekarang kok bisa turun? Ya tergantung daripada market-nya. Ya, tapi kalau kita mau pencairan tentunya kita anjurkan bahwa
kita melakukan pencairan setelah kita mendapatkan untung dari investasi tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa melakukan switching dari satu produk ke produk yang lain. Oke. Nah, sekarang perlukah investasi mungkin ya? Ini saya lebih kegunaan daripada reksadana tersebut. Mungkin di sini saya berikan gambaran kebutuhan dana hari tua. Kita kan sebagai Muslim, sebaiknya kan kita juga ada kewajiban untuk menjaga hari tua kita juga. Jadi jangan sampai kita nanti pada saat hari tua tidak punya apa-apa dan tidak bisa membiayai keluarga juga gitu kan. Jadi tidak bisa menjaga diri. Nah, mungkin ini kami pakai di simulasi ini adalah usia manusia Indonesia rata-rata itu ekspektasinya sampai umur 70. Nah, kalau pensiun itu rata-rata di angka 55. Mestinya udah naik ya di sini angkanya udah 57 ya. 55. Nah, berarti dari pensiun yang dari tidak punya penghasilan sampai dengan kita diberi umur sama Allah itu misalnya 70, maka akan masih ada sisa 15 tahun lagi. Nah, 15 tahun ini kita kalikan 12 karena per bulan kan kita ngitung kebutuhan biaya hidup kita. Maka akan terhitung bahwa masih ada 180 bulan lagi yang harus kita perlukan. Misalnya contoh per bulannya kita hanya perlu 10 juta. Tinggal dikalikan. Jadi biaya hidup yang kita perlukan pada saat kita sudah pensiun itu kita minimal harus punya 1,8 miliar. Itu kalau kita pensiunnya segera ya. Tetapi kalau kita lihat lagi setelah dihitung dengan inflasi, ternyata harga itu kan semakin mahal. Next slide, please. Nah, kalau saat ini kita pensiun 1,8 miliar. Tetapi kalau itu masih 10 tahun lagi, itu berdasarkan hitungan kami dengan memasukkan unsur inflasi dan lain-lain, itu sudah 2 kali lipat. Nah, kalau misalnya yang masih mudah nih sekarang masih pensiunnya masih 30 tahun lagi, itu sebenarnya yang kita perlukan adalah 9 miliar. Nah, kita udah siap belum dengan kondisi ini? Mungkin kita hanya memikirkan, pensiun paling biaya hidup lebih murah gitu kan. Faktanya tidak demikian. Karena biaya hidup itu sebenarnya adalah sama saja. Karena kita harus mengcover, tidak menutup kemungkinan bahwa kalau udah mulai menginjak usia 50 itu ada aja yang namanya sakit ya. Nggak kepingin apa-apa tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu kan biaya-biaya seperti itu harus masuk dalam penghitungan kita. Jadi, apakah cukup kita dengan menabung? Mungkin pasti menabung sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Next slide. Nah, sebenarnya inflasi itu adalah silent robber, perampok yang diam-diam gitu kan. Kalau kita naruh duit kita, itu di bank, mohon maaf nih, bukan berarti meniadakan fungsi perbankan, enggak, sama sekali tidak. Cuma memang inflasi itu yang harus kita hitung kalau kita nyimpan uang kita di bank. Jadi, kalau hanya uangnya sedikit aja, maka akan kepotong biaya bank tiap bulan. Itu belum termasuk inflasi ya, belum termasuk inflasi. Bisa-bisa uang kita sebenarnya adalah bisa minus. Ini kita harus mulai ngitung nih. Jadi, uang hanya jangan didiamkan saja di bank, tapi uang bekerja untuk kita. Jadi misalnya seminim mungkin uang tersebut kita taruh dalam bentuk cash di bank. Jadi baiknya uang itu kalau memang kita punya uang lebih, itu kita mulai investasi. Nah, karena berinvestasi itu akan insya Allah memberikan hasil return yang lebih baik. Nah, terus kita mulai rencana dong. Next slide. Kita mesti mulai rencana. Apa saja yang kita inginkan dalam hidup. Nah, apa, berapa, dan kapan. Ini
Mungkin ibu-ibu ini lebih pasnya ya. Tapi bapak-bapak juga nggak salah juga. Harusnya sudah mulai memikirkan gini. Ini apa? Misalnya kebutuhan kita masuk TK. Berapa butuhnya? 10 juta mungkin. Kapan? 3 tahun lagi. Terus kita list down semua kebutuhan jangka panjang kita. Umroh mungkin 10 juta 4 tahun lagi. Liburan keluarga 12 juta 1 tahun lagi. Nah, kapan ini menentukan jangka waktu investasi seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita mau investasi hanya sampai 4 tahun, maka saya tidak anjurkan bahwa uang untuk kebutuhan umroh itu ditaruh di saham. Portofolio efeknya yang saham, tapi baiknya ditaruh di pendapatan tetap. Nah, ini menentukan sekali, misalnya liburan keluarga, 12 juta, tapi 1 tahun lagi. Nah, baiknya kita sarankan untuk ditaruhnya di pasar uang syariah. Jadi kita list down semua, kita bikin oret-oretan, sebenarnya berapa, apa dulu, dan berapa, terus kapan. Nah, dari situ kita sudah mulai bisa menghitung. Next slide. Nah, ini misalnya dana darurat itu pasti ya, kita perlu, mungkin kalau belum ada yang menginvestasikan dana darurat, sebaiknya segera dilakukan, menyisihkan uangnya untuk dana darurat. Tadi misalnya masuk TK 10 juta 3 tahun lagi. Kita taruh di pendapatan tetap, karena dengan asumsi bahwa potensi imbal hasil setahun pendapatan tetap itu 8,5%. Jadi untuk menutup kebutuhan 3 tahun lagi dengan return yang 8%, investasi sebulannya, maka kita harus menyisihkan uang 245.000 dengan asumsi dilakukan tiap bulan di pendapatan tetap, sehingga 3 tahun lagi kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang 10 juta. Demikian juga dengan umroh, 4 tahun lagi, maka dibagi 20, dibagi bulan, 4 kali 12, maka jatuhnya adalah 352 per bulannya. Nah, kan jadi terasa lebih ringan kalau kita mensisihkan, misalnya liburan keluarga tadi 1 tahun lagi, karena investnya di pasar uang dengan imbal hasil 5%, maka sebulannya adalah bisa 973, lebih gede karena jangka waktunya lebih pendek. Jadi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang kita, dengan setelah dihitung-hitung, maka tiap bulan kita hanya memerlukan investasi 3.030.000. Nah, ini sebaiknya segera dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi investasi itu perlu dilakukan, karena apa? Misalnya pensiun tadi, kita nggak pernah memikirkan pensiun bahwa akan memerlukan begitu besar uang untuk menghidupi keluarga kita, kalau kita sudah di saat tidak memiliki penghasilan lagi, gitu kan. Ya, memang semua rezeki diatur Allah, tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar ya. Mungkin itu saja Pak Asar dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau perlu info, monggo di sini email ke kami juga dengan senang hati. Kita juga ada Instagram dan Facebook kalau mau belajar investasi. Di situ kita berikan kiat-kiat bagaimana apa perlunya investasi dan lain-lain. Kita punya online platform juga di Manulife, klik Mami, KLIK Mami, di browsing gitu, maka akan sudah terbuka di situ, bisa mulai membuka rekening. Jadi nggak perlu datang ke kantor kami, Pak. Asar udah lewat online aja kayak virtual ini. Kami memudahkan customer untuk berinvestasi. Oh, mohon maaf nih kok jadi jualan. Silakan Pak Asar, monggo.